Fatihah. Natin Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Kama naqra'uha biniyati anna Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis, kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyyah bihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, para bapak hadirin, pengurus beserta jamaah Majlis Ta'lim Al-Muallim Kiai Syafi'i Hazami, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada Sabtu pagi ini tanggal 24 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima keluarga mu'alim yang telah menyediakan segala macam fasilitas sehingga kita bisa ngaji. Ini tercatat sebagai amal jariah yang sampai pahalanya khusus kepada mu'alim dan keluarga besar yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dosa-dosa mereka dan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Berikut ilmu pengetahuan yang kita tuntut, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini masih tanggal 24 bulan Syawal, masih dalam suasana gitu. Ada yang anggap kalau puasanya sebulan, lebarannya masih sebulan. Masih dalam suasana berlebaran. Dalam kesempatan ini tidak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini semua hamba-hambanya yang kembali suci. Jadi kira-kira minal aidin itu ya, kalau menurut ilmu nahwu itu min harfu jarrin, al aidin majrurun bimin. Al-jar wal majrur muta'alliqun bimahsub gitu. Jar majrur bergantungan dengan fi'il yang tidak disebut, kira-kira ja'alanallah. Artinya ja'alanallah, semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang kembali. Maksudnya kembali suci. Suci dari segala macam dosa, bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Karena selama kita puasa Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa yang berhubungan sama Allah, tinggal satu macam dosa yang berkaitan antara kita sama kita. Itu perlunya ada halal bihalal. Ini halal bihalal sudah usai, puasa Ramadan sudah usai. Ja'alanallahu minal aidin, semoga Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang kembali ke suci. Wal faizin, kalau kita kembali ke fitrah, udah otomatis kita termasuk orang yang beruntung. Allah taala berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung hamba Allah yang bersih atau membersihkan diri dari segala macam dosa dan kesyirikan. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita Al-Khazin
kalau nggak salah firman Allah dalam suratun Nisa ayat 130. Allah berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Ini bagi yang punya istri lebih dari satu. Nah, istilahnya berpoligami. Ada di antara kita, ada. Walan tastati'u, dan kamu kata Allah tidak akan mampu an ta'dilu bainan nisa, ya, berbuat adil antara istri-istri kamu. Jadi nggak akan bisa berbuat adil dengan arti yang sesungguhnya gitu. Maksudnya di sini berbuat adil yang tidak mampu adalah rasa cinta gitu. Nah, karena kita berhubung belum ngerasain gitu, jadi kita harus tanya sama orang yang sudah pengalaman, ya apa benar nggak gitu, ya. Nah, jadi istri yang satu nggak sama dicintanya dengan istri yang berikutnya gitu kira-kira. Nah, ente berhubung istri baru satu susah itu. Jadi yang tidak mampu itu rasa cinta gitu. Kalau yang lain-lain mampu berbuat adil, memberi nafkah dan lain sebagainya. Walan tastati'u, dan kamu nggak akan mampu an ta'dilu berbuat adil bainan nisa antara istri kamu, yakni walan takdiru. Nah ini sih. Jadi mampu di sini yang dimaksud tidak mampu lan takdiru antusawu, menyamakan bainan nisa antara istri-istri fil hubmo, ya, dalam soal cinta gitu. Ya. Jadi nggak bisa disamain rasa cinta antara istri satu dengan yang lain. Wa mailil qalbi. Nah, ini mailil qalbi tafsir daripada cinta gitu. Dan cinta itu mailul qalbi, condongnya hati cinta. Li'anna zalika mimma la takdiruna alaih. Sebab ya sama rasa cinta adalah yang tidak mampu gitu, kamu laksanakan. Walaisa min kasbikum. Nah itu ya, karena rasa cinta itu bukan sesuatu perbuatan yang bisa dilakukan. Nah itu dari Allah Subhanahu wa taala yang apa itu, yang menjadikan hati kamu lebih cinta salah satu istri daripada istri yang lain. Nah kalau masalah ini nggak dosa, ya. Artinya tidak berbuat adil dalam masalah cinta nggak dosa, sebab itu tidak dalam kemampuan manusia. Nah Nabi Muhammad sendiri seorang nabi dan rasul gitu ya, berbuat adil dalam soal cinta lain. Aisyah gitu ya, Aisyah lebih dicintai daripada yang lain gitu ya. Nah itu padahal Nabi kita Muhammad adalah seorang nabi dan rasul, apalagi kita manusia biasa. Walau harastum, walaupun kamu berusaha, ya, yakni alal adli wa taswiyah bainahunna itu, walaupun kamu berusaha ya, sekuat kemampuan kamu nggak akan bisa berbuat adil, menyamakan bainahunna antara mereka dalam masalah hub gitu. Itu salah satu penafsiran. Wakilah ada yang menafsirkan maknanya, makna tidak, kamu nggak akan berbuat adil, nggak akan mampu. Wakilah maknahu walau harastum ala zalik tuh. Nah tadi walau harastum alal adli wa taswiyati bainahuma, ada yang menafsirkan walau harastum ala zalik, walaupun kamu berusaha semaksimal mampu, semaksimal mungkin kamu nggak akan mampu ya, nyamain rasa cinta gitu. Pala tamilu kullal maili. Nah ya, yakni ilallati tuhibbunaha. Pala tamilu kullal maili, janganlah kamu ya. Kan tadi cinta itu mailul qalbi, janganlah kamu condong ya. Kullal mail ya, jadi
Walaupun salah satu di antara istri lebih dicintai daripada yang lain, namun rasa cinta ini jangan semuanya gitu ya. Jangan semuanya diberikan kepada salah satu istri yang dicintai. Yakni ilallati tuhibunaha. Walaupun salah satu istri lebih dicintai dari yang lain, namun cintanya ini jangan berlebihan gitu ya. Pil qasami wan nafaqah ya. Nah, pil qasam artinya menggilir dan nafaqah ya. Jadi janganlah kamu tidak berbuat adil dalam menggilir dan nafaqah kepada istri-istri kamu ya. Jadi kalau untuk untuk menggilir dan nafaqah itu harus adil ya. Nah, yang tidak diwajibkan adil dalam hanya masalah rasa cinta. Tapi kalau untuk menggilir harus adil. Apa itu menggilir artinya? Menggilir itu artinya nginep. Nginep ya. Jadi kalau memang mula-mula nginepnya 1 malam, yang lain 1 malam. Ya. Kalau memang mula-mula nginepnya 2 malam, yang lain mesti 2 malam. Nah, tidak boleh lebih dari 4 itu, kelamaan. Al-qasam artinya menggilir ya. Nah, dalam masalah menggilir yang disuruh berbuat adil nginepnya gitu, bukan apanya tuh ya. Bukan apa ini ya. Bukan jima ya. Menggilir wan nafaqah dan memberikan nafaqah. Nah, inilah yang Allah perintah hambanya berbuat adil bagi yang mempunyai lebih dari 1 istri, yaitu menggilir dan memberikan nafkah. Wal maknanya annakum lastum manhiyina an husulit tafawuti fil mailil qalbi. Annakum lastum manhiyin, kamu enggak dilarang oleh Allah adanya beda dalam masalah condrongnya hati, maksudnya cinta ya. Tidak dilarang kalau salah satu istri melebihi cinta daripada yang lain, itu nggak dilarang tuh. Kenapa nggak dilarang? Itu nggak dosa, maksudnya li'anna dzalika kharijun an qudratikum, karena yang namanya rasa cinta melebihi daripada yang lain itu keluar dari kekuasaan kamu ya, an qudratikum wa wus'ikum, walakinnakum manhiyuna an izhari dzalikal maili fil qauli wal fi'li. Nah, tetapi kamu itu dilarang menampakkan ya. Jadi kalau rasa cinta itu melebihi daripada yang lain nggak dilarang. Jangan sampai rasa cinta itu diucapkan sama istri yang lain gitu. Cukup ya, rasa cinta melebihi dari yang lain cukup ada di hati aja itu, jangan sampai ditampakkan gitu. Rasa cinta itu melebihi dari yang lain ditampakkan kepada istri yang tidak begitu dicintai, baik itu ucapan atau perbuatan. Jadi selama rasa cinta melebihi daripada yang lain, selama di dalam hati nggak ada masalah. Janganlah sampai rasa cinta itu dinyatakan kepada istri-istri yang lain, baik itu dinyatakannya dengan ucapan atau dengan perbuatan, kan menyinggung istri yang lain. Nah, inilah dalil ya. Karena ini tafsir Khazin ini di samping tafsir ya bil maksur, tafsir bir ra'yi juga. Kalau tafsir bir ra'yi artinya tafsir dengan akal. Nah, kemudian bir ra'yi tafsir dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir bil maksur riwayat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man kanat lahum ro'atan, siapa orang yang mempunyai 2 orang istri. Ini kata-kata 2 orang istri tidak menjadi iketan ya, baik itu 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Jadi nggak mesti harus 2 orang. Siapa orang yang mempunyai 2 istri atau lebih sampai 4
Nah yang diizinin itu hanya 4, nggak boleh lebih dari itu kecuali Rasulullah. Siapa orang yang mempunyai 2 orang istri atau lebih, falam ya'dil bainahuma, dia tidak berbuat adil antara istri-istrinya. Nah ini yang dimaksud adil di sini tadi itu, adil dalam masalah menggilir dan adil dalam masalah nafkah. Ja'a yaumal qiyamati wasyikuhu sakit, nanti dibangkit di hari kiamat, wasyikuhu sakit. Nah, artinya badannya itu suami yang tidak berbuat adil kepada istrinya nanti dibangkit di hari kiamat, sebelah badannya itu sakit. Apa itu sakit? Mati sebelah kalau bahasa kita ya. Orang mati sebelah gimana kira badannya? Nah seperti ada orang stroke kan, ada orang stroke sebelah kanan atau sebelah kiri nggak bergerak badannya. Nah itulah balasan terhadap suami yang tidak berbuat adil kepada istrinya. Adil dalam masalah apa tadi itu? Menggilir dan nafkah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa inda Abi Daud. Nah kemudian ada hadis riwayat Abu Daud. Tirmizi sama Abu Daud namanya Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud. Nah di sana berbunyi kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah ya. Wa inda Abi Daud man kanat ya. Riwayat Abu Daud man kanat lahum ra'atan, siapa orang yang mempunyai 2 istri atau lebih. Pamala, kalau yang tadi palam ya'dil, kalau ini pamala ya. Pamala ila ihdahuma, maka dia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya. Ini condong yang dimaksud di sini dalam masalah menggilir dan nafkah. Ja'a yaumal qiyamati wasyikuhu ma'il. Kalau yang tadi kan sakit. Nah, kalau ini nanti di hari kiamat dibangkit, maka badannya sebelah itu miring. Kalau yang tadi sakit, kalau ini apa? Miring. Jadi kalau nanti di hari kiamat ada orang yang dibangkit, nah berarti dia orang udah tahu dah. Baik. Wa an Aisyah taqalat. Nah, kemudian dari Aisyah berkata, nah ini namanya asar. Ya, kalau yang tadi hadis dari Nabi, kalau ini asar dari Aisyah. Apa kata Aisyah, salah satu istri Nabi yang dicintai oleh Nabi melebihi dari yang lain. Karena Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW yaksim, Rasulullah menggilir payak dilu. Nah, menggilirnya secara adil. Nah, menggilir nih. Payakul, kata Rasul kepada Allah, Allahumma ya Allah, hadza ya, hadza qasam, inilah menggilir yang aku mampu gitu ya. Kan kalau masalah menggilir berbuat adil masih mampu. Inilah menggilir yang aku mampu, pima amliku, karena menggilir ini milik aku gitu. Arti mampu aku lakukan menggilir secara adil, baik itu 1 malam atau 2 malam atau 3 malam. Pala talum mani pima latam pima tamliku wala amliku. Maka janganlah engkau, jadi kata Nabi kepada Allah, janganlah engkau mencela aku pada yang kau miliki dan aku nggak miliki. Ya, itu yang dimaksud adalah tidak mampu berbuat adil dalam masalah cinta. Jadi inilah ya Allah adil yang aku mampu, janganlah kau mencela aku. Nah, artinya mencela aku, janganlah engkau siksa aku dengan sebab aku tidak mampu berbuat adil yang sesuatu yang aku tidak mampu, yaitu mailul qalbi, tadi itu rasa cinta. Akhrajahu Abu Daud, hadis ini riwayat Abu Daud, wa Tirmizi wa Nasa'i. Nah itu tadi baru walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili. Nah baru patazaruha kal mu'allaqah. Nah,
Fatazaruha kal mu'allaqah, yakni fatad'ul ukhra allati la tamilu ilaiha kal mu'allaqah. Tadi kan kalau rasa cinta tidak ditampakkan masih boleh. Tapi kalau rasa cinta yang satu melebihi dari yang lain ditampakkan, nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Sebab kalau kamu tampakkan, ya, sehingga nanti istri yang satunya yang tidak begitu, ya, dicintai secara secara sempurna, bagaikan tergantung gitu. Patazaruha, kamu biarkan istri yang kamu tidak cintai itu bagaikan wanita yang tergantung. Apa itu? Mau dibilang punya suami, ya, suaminya nggak memperhatikan gitu, ya, nafkahnya, menggilirnya gitu. Mau dibilang punya suami nggak diperhatikan menggilirnya dan nafkahnya. Mau dibilang dia itu tidak punya suami, ada suami. Makanya rasa cinta ini yang melebihi itu tidak boleh ditampakkan. Fatazaruha, kau biarkan istri yang kau tidak begitu sukai bagaikan wanita yang tergantung. Apa arti tergantung? Mau dibilang punya suami nggak diperhatikan oleh suaminya, mau dibilang dia nggak punya suami namun statusnya dia masih seorang istri. Yakni patad'ul ukhra, sehingga kamu membiarkan istri yang satunya yang tidak begitu dicintai, itu allati la tamilu ilaiha, yang kamu nggak begitu cintai, kamu biarkan bagaikan mu'allaqah, bagaikan wanita yang tergantung. Apa arti tergantung? La aiman wala zata ba'lin, artinya mau dibilang janda bukan janda, mau dibilang punya suami, ya, suaminya nggak memperhatikan. Itulah dampak daripada rasa cinta yang tidak sama apabila ditampakkan. Makanya janganlah ditampakkan. La huwa fis sama wala alal ard gitu. Ya, itu artinya mu'allaqah tergantung, artinya tidak la huwa fis sama, bukanlah dia di atas dan bukan juga dia di bawah di bumi, ya, kan gitu kalau orang tergantung begitu. Baik, itulah arti daripada patazaruha kal mu'allaqah. Wakila, ada yang menafsirkan patazaruha kal mu'allaqah, patazaruha kal masjunah. Ya, kalau kamu tampakkan rasa cinta kamu kepada salah seorang istri yang kamu cintai melebihi dari yang lain, maka yang lain itu bagaikan istri yang dipenjara gitu, ya. Patazaruha kal masjunah, bagaikan seorang wanita yang dipenjara, ya. Masjunah kan dipenjara. Kenapa dikatakan penjara? Karena statusnya masih dia seorang istri, ya. Karena nggak boleh kawin sama orang lain kalau memang belum dicerai oleh suaminya. Nah, dia itu, ya, statusnya sebagai seorang istri tapi nggak diperhatikan sama suaminya. Itu kan sama aja seperti wanita yang dipenjara. La hiya mukhlasah, ya. Tidaklah termasuk wanita yang bebas gitu. Kalau bebas kan berarti sudah dicerai. Dia bisa kawin sama laki-laki lain. Wala hiya zata ba'lin wala hiya zatu ba'lin, dan tidak pula dikatakan istri lain itu yang tidak diperhatikan, tidak pula dikatakan dia itu punya suami. Sebab kalau dia punya suami kan suaminya memperhatikan. Nah, inilah akibat menampakkan rasa cinta yang berlebihan kepada salah seorang istri apabila rasa itu ditampakkan kepada istri yang lain. Nah, itu patazaruha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu, nah, apabila kamu tuslihu. Apa tuslihu? Aslaha yuslihu, berbuat baik. Maksudnya berbuat baik di sini bil adli fil qasam. Ya, artinya berbuat adil dalam soal apa tadi itu menggilir dan nafkah, wa tattaqu, ya, dan kamu takut
berbuat zalim. Kamu takut berbuat zalim dalam masalah menggilir dan nafkah. Fa innallaha kana ghafura, sesungguhnya Allah adalah maha banyak pengampun. Ghafur ini termasuk sifat mubalaghah. Yakni apa artinya fa innallaha kana ghafuran rahimah? Yakni lamma hasala minal maili ila ba'dihinna duna ba'din, Allah maha pengampun, ya. Maha pengampun artinya tidak menyiksa kamu kalau memang kalau memang tidak mampu berbuat adil dalam masalah rasa cinta gitu, ya. Sebab ini tadi katanya di luar kemampuan manusia, rasa cinta itu nggak bisa, ya. Nggak bisa disamakan. Allah maha pengampun terhadap maha sholat minal mail tuh, ya, artinya pengampun 5 untuk hasola minal mail, yang terjadi rasa cinta kepada salah seorang istri melebihi daripada istri yang lain. Allah maha pengampun. Tapi kalau masalah gilir sama nafkah, nah itu mesti ini. Rahimah, Allah maha belas kasih, yakni bikum kepada kamu, bukan pada kita nih, pada kamu yang punya istri lebih dari 2, bukan ente. Kalau ente kan isinya atau yakni bikum haisu lam yukallibkum, artinya Allah maha belas kasih, Allah tidak mewajibkan kamu sesuatu perbuatan yang kamu tidak mampu melaksanakan. Apa itu tadi? Rasa cinta. Wa iyyatafarraqah, wa iyyatafarraqah, yakni illam yastalihah. Tadi kan wa in tuslihu, tapi wa in yatafarraqah di sini, ya, kebalikannya nih. Apabila kamu itu tidak wa illam yastalihah, wa illam yastalihah wa aradal furqah. Apabila kamu itu tidak islah antara istri kamu dan kamu ingin pisah, ya. Jadi kamu ingin pisah, yughnillahu kullan min sa'atih, maka Allah Ta'ala yughnillahu kullan min sa'atih, yakni min fadlihi, ya, wa rizkihi, wal maknanya begini, yughni zauju bimra'atin ukhra wal mar'atu bi zaujin akhar. Jadi kalau kamu merasa tidak suka kepada istri kamu, bisa dengan cara talak gitu, ya. Gitu. Nah, kalau nanti sudah terjadi talak, maka masing-masing mantan suami dan mantan istri, ya, bisa kawin dengan yang lain. Allah maha kuasa untuk, ya, memberikan, ya, memberikan rezeki sehingga masing-masing itu bisa, ya, bahagia dalam keluarga. Kalau memang keluarga yang pertama tidak bahagia, inilah, ya. Jadi salah satu di antara mahasin, artinya mahasin ini salah satu di antara mahasin agama Islam, diperbolehkan talak ini, ya. Seandainya ini rumah tangga tidak akan bisa melaju, ya. Nah, itu diperbolehkan talak. Jadi talak yang dikatakan abghadul halali indallahi talak, yaitu talak istri, cerai yang memang tidak ada sebab. Tapi kalau memang ada sebab, ini diperbolehkan talak ini, ya. Yang tidak boleh talak itu, atau yang talak yang dibolehkan tapi termasuk abghadul halal, kalau yang tanpa sebab. Ya, contoh pokoknya, seorang punya istri lebih dari 2, salah satunya dia lebih cintai daripada yang lain, gitu, ya. Nah, yang lain ini kurang begitu cinta, boleh yang lain yang tidak begitu dia cintai boleh talak. Jangan sampai tidak dicintai tetapi tidak diperhatikan masalah menggilir dan nafkah. Lebih baik dicerai.
Inilah salah satu di antara mahasin agama Islam diperbolehkan talak. Sebab rasa cinta itu susah. Ya. Sebab kita lihat di sini ada orang yang terkaya di dunia, namanya Pangeran siapa? Anaknya Elizabeth, namanya Pangeran Charles. Apa kurangnya dia? Pangeran Charles, apa kurangnya dia? Nah, istrinya namanya Diana, Masya Allah. Orang yang paling cantik mungkin waktu itu di dunia ya. Jadi suaminya orang yang paling kaya, istrinya orang yang paling cantik. Oleh kena rasa cinta susah kan gitu ya. Nah terjadilah. Oleh karena mereka ini beragama Katolik ini. Jadi menurut agama Katolik kalau orang sudah bersuami istri nggak boleh cerai. Nah, makanya tadi saya bilang salah satu di antara mahasin agama Islam memperbolehkan bagi suami istri yang tidak cocok boleh cerai. Berbeda dengan agama Katolik. Tuh, ya. Kenapa diperbolehkan talak? Karena ya nggak apa tuh, rasa cinta itu susah. Ya. Oleh karena ini bertentangan dengan ajaran agama mereka, maka mereka mengambil istilah bukan cerai, pisah ranjang nih. Padahal ini kan cerai, karena takut nanti melanggar ajaran agama Katolik dibilang apa? Pisah ranjang. Padahal hakikatnya apa itu? Cerai. Baik, kemudian wa in yatafarraqa wa illam yastaliha wa aradal furqata. Kalau seandainya kamu ingin cerai, yughnillahu kullan min sa'ati. Allah nanti akan apa? Memberikan masing-masing kamu jalannya masing-masing, karena Allah Ta'ala maha luas. Nah, di sini yakni min fadlihi wa rizqihi wal makna yughni zauj bimratin ukhra. Allah berikan nanti ya istri dengan wanita lain gitu, dan perempuan nanti Allah berikan dengan suami yang lain. Kalau memang tidak ada rasa cinta boleh cerai. Wakila maknahu yu'awidu zauju bima yuhib. Artinya ada yang mengatakan artinya nanti Allah Ta'ala akan menggantikan tuh suami yang tadi dicerai karena tidak begitu dicintai oleh suaminya. Nanti Allah Ta'ala berikan itu si perempuan istri yang benar-benar mencintai dia, yang nggak seperti suami yang pertama itu ya. Demikian juga ya laki-laki ya, nanti Allah Ta'ala akan memberikan wanita yang mencintai kepadanya. Yuwasi'u alaihima, Allah maha kuasa untuk memberikan keluasan. Wa fi haza, nah dalam firman Allah ini tasliyatun likulli wahidin min zawj. Nah, tasliyah artinya berita yang menggembirakan, yang menyenangkan bagi tiap-tiap pasangan suami istri ba'da talak, setelah terjadi apa? Talak. Wa kana Allahu wasi'an, dan adalah Allah maha luas. Apa luas apanya? Fadli war rahmah ya. Maha luas ya. Maha luas rahmatnya, maha luas ya. Limpahannya maha luas. Wakila wasi'ul qudrah, ada yang mengatakan Allah maha luas kekuasaannya. Wal ilmi war rizqi. Wakila ada yang menafsirkan Allah maha luas wal ghani allazi wasa'a jami'a makhluqatihi ghina. Allah maha luas, Allah maha kaya, di mana Allah maha luas ya, artinya Allah ya, Allah kuasa memberikan semua makhluknya ya, memberikan semua apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Dalam suatu hadis Nabi pernah bersabda, seandainya nih Allah memberikan semua makhluk apa yang dia inginkan, Allah menawarkan, kamu mau apa, kamu mau apa, semua. Tentu kalau ditawarin kita minta nggak tanggung-tanggung. Kalau ditawarin mintanya kamu mau apa gitu. Kalau ditawarin mintanya nggak tanggung-tanggung gitu. Nah seandainya Allah mengabulkan semua apa yang diinginkan oleh hambanya, nah itu tidak mengurangi ya, kekayaan Allah. Itu hanya sekedar
sekedar seperti apa? Seperti kita masukin jarum ke dalam laut. Nah, air yang nempel di jarum itu, air yang nempel di jarum setelah kita angkat itu jarum, itulah kira-kira air yang nempel di jarum setelah kita angkat dari laut, apakah mengurangi kadar air laut? Tidak. Nah, itulah gambaran betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Hakimah, Allah Maha bijaksana. Maksudnya bijaksana dalam masalah apanya. Bima amara bihi wa naha anhu, apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang, ya. Allah Maha bijaksana karena dialah yang menciptakan kita dan dialah yang tahu kemaslahatan kita. Apa yang baik itulah yang Allah perintah dan apa yang buruk itulah yang Allah larang. Baik, faslun bima yata'allaqu bihukmil ayah, yang berkaitan dengan hukum yang ada di ayat yang telah kita baca tadi, yaitu suratun Nisa ayat 129 sampai 130. Jumlatuhu. Nah, jadi kesimpulan dari hukum yang terkandung dalam dua ayat tadi, an-rajul, seseorang, Iza kana tahtahu imra'atan, jika punya dua orang istri atau lebih, yajibu alaihi taswiyah, wajib menyamakan, ada berbuat adil, bainahunna, antara istri-istri dalam masalah apa yang wajib itu. Nah, fil qasmi, dalam masalah menggilir, fa in taraka taswiyah bainahunna, apabila tidak berbuat sama, tidak berbuat adil antara istri-istrinya, lil qasam, dalam menggilir, asallah, maka suami tadi telah durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh kena durhaka, sebab ini ada dua hak ini, hak Allah dengan hak istri. Kalau hak Allah, Allah siksa. Kalau hak istri harus dikembalikan dulu, Nah, untuk hak istri, alaihil qadha, maka wajib suami mengqadha, gitu. Jadi kalau yang satu digilir 2 malam, yang satu digilir semalam, gitu. Yang istri yang dizolimi, yang dikasih 1 malam harus diqadha. Diganti. Lil mazlumah, bagi istri yang dizolimi. Wat taswiyah, itu wat taswiyah tuh, ini artinya ada syirkun fil baitutah. Nah, maksudnya di sini sama dalam nginep, gitu, nyamain dalam masalah nginep, gitu, bukan masalah seksual, gitu. Kalau yang di sana 2 kali, yang ini mesti 2 kali, gitu. Enggak, dalam masalah menginap. Amma fil jima, adapun masalah jima itu pala, maka tidak diwajibkan mesti sama. Kenapa nih? Li'anna zalika yaduru ala nasyad, karena yang jima itu tergantung dari nasyad. Nah, kalau giliran ente berada di istri satu, ente nggak begitu nasyad, nah nggak bisa kan, gitu. Kalau orang jima kan syaratnya harus apa? Nasyad. Mailul qalbi itu tadi, Kalau ente nggak cinta sama bini itu, nah ente nggak bangun punya ente, gitu. Yang penting kamu itu berada di istri kamu itu sama waktunya dengan istri yang lain. Adapun masalah jima itu tidak diwajibkan mesti harus sama. Kenapa jima itu mesti nggak sama? Karena jima ini perlu nasyad, jima ini perlu mailul qalbi. Wa laisa dzalika ilaihi, laisa dzalika ilaihi itu, Nah, artinya enggak diwajibin itu. Walau kana fi nikahi hurrah wa amah, Nah, sekarang kalau antara istri satu sama yang lain, yang satunya merdeka, yang satunya hamba, gitu, Nah, apakah mesti sama juga, gitu? Nah, maka qasmun lil hurrah lailatan. No, kalau istri yang satu merdeka, yang satu hamba, nah itu enggak mesti harus sama.
Jadi yang merdeka 2 malam, yang hamba satu malam, ya. Nah sekarang kan nggak ada hamba. Ini di waktu zaman dulu ada hamba itu. Kalau istri yang merdeka 2 malam, istri yang hamba satu malam. Baik. Wa iza tazawwaja jadidah. Nah, kemudian kalau kawin lagi dengan istri yang baru, udah punya 2, nambah lagi menjadi 3. Istri yang baru yang ketiga ini, ya. Ala qodimat, padahal sebelumnya sudah mempunyai istri, ya. Nah, dia kawin dengan istri baru. Kunna indahu, nah, yang lain masih ada, nggak dicerai gitu, ya. Fa innahu yukhossul jadidatu, nah, maka istri yang baru saja dinikahi diberikan kekhususan. Nah, berapa itu, ya? Bi ayyabita inda hasab ayalayalin, boleh nginep di istri yang baru saja dinikahi, boleh nginep selama 7 malam, ya, 7 malam, karena yang menjadi pokok itu malam bukannya siang, ya. Jadi istri yang baru dinikahi 7 malam, gitu. Nanti kalau udah 7 malam baru sama, gitu. Ingkanat jadidatu bikron, tuh kalau memang istri yang baru saja dinikahi adalah seorang yang masih perawan, gitu, masih perawan. Wa in kana saiban, tapi kalau istri yang baru dinikahi ini janda, ya, maka ya khuswaha bisalasin, maka dikhususkan boleh nginep 3 malam. Walaupun istri-istri yang lain biasanya 1 malam, boleh yang baru dinikahi 3 malam kalau memang istri itu janda. Nah setelah 7 malam dan 3 hari tadi, yastakniful qasm, maka mulai lagi menggilir seperti biasa yang sama. Yusawi bainahunna wala yajibu alaihi qada, dan tidak wajib mengqadha kepada istri yang lama. Baik tadi 7 hari atau 3 hari, wajib nggak mengqadha? Tidak wajib kalau memang baru dinikahi. Jadi yang wajib qadha itu kalau memang ya, tidak nikah kepada yang baru. Kalau yang baru nggak wajib qadha. Wa yadullu ala dzalik ma rawa, ya. Yasta'nib arti mulai. Ini semuanya hukum tadi ditunjukkan oleh hadis riwayat Abu Kilabah an Anasin qol, dari Sayyidina Anas qol, kata Sayyidina Anas, minas sunnah. Nah, ini hadis mauquf namanya, asar dari Anas bin Malik dari Abu Kilabah, gitu, ya. Apa kata Anas? Minas sunnah, diantara sunnat Rasul. Maksudnya sunnat Rasul, ajaran, ya, ajaran Nabi Muhammad. Iza tazawwajal bikra, gitu, ya, ala sayyibi aqama indaha sab'an. Apabila seorang ngawinin, ya, seorang ngawini perawan, ya, padahal sebelumnya sudah punya apa? Istri, ya. Nah, maka ya, apa itu tadi, aqama indaha sab'an, diperbolehkan bermalam selama 7 malam. Kemudian apa, ya, wa qasama, setelah itu barulah menggilir seperti biasa. Wa iza tazawwaja sayyiba, apabila yang baru dinikahi janda, aqama indaha salasan, maka diperbolehkan, ya, berada di istri janda itu 3 hari. Waqasama, kemudian setelah itu barulah gilir yang biasa. Qala Abu Kilabah, kata Abu Kilabah tadi, Anas, kalau sekarang Abu Kilabah berkata, lau syi'tu lakultu, ya. Kalau seandainya aku ingin, niscaya aku katakan inna ata Anasan rafa'ahu ilan nabi. Jadi walaupun tadi kata-kata Anas, Abu Kilabah bilang Anas nggak mungkin berkata kalau dia tidak mendengar dari Nabi, ya, berarti tadi bukan hadis mauquf tetapi hadis marfu, ya. Baik, akhrajahu fi sahihain. Nah, ini ada di dalam Sahih Bukhari Muslim. Kemudian ada lagi, iza safara rajul, apabila seorang suami ngajak pergi kepada salah seorang istri, ya, pergi haji, pergi umroh, ya. Kalau semua istri diajak nggak ada masalah, ya. Yang diajak hanya sebagian di antara istri-istri. Nah, ya,
Wa iza safara rajulu ila safari hajatin, perginya karena ada kebutuhan gitu ya. Jazalahu ayyahmila ma'ahu ba'dhan nisa'ihi, boleh ngajak salah satu istrinya atau sebagian istrinya, yang lain nggak diajak, boleh nggak? Boleh ya. Bisyarti ayyuqra bainahuma, dengan syarat sebelum berangkat kocok dulu, diundi-undi kayak orang main arisan ya. Jadi ya, di istri ada 4 ya, namanya semua catat satu-satu, kocok ya. Siapa yang keluar dialah yang ikut serta sama suaminya gitu. Itu namanya adil ya. Kalau memang semuanya nggak bisa diajak. Wala yajibu alaihi ayaqdiya lil baqiyat. Nah, nanti setelah pulang tidak perlu mengqadha ya, bagi istri yang tidak diajak gitu ya. Ini selama sebulan kan istri ini menyertai suami. Apakah nanti kalau udah pulang istri yang lain mesti diqadha tuh 1 bulan tidak perlu ya. Nah gitu ya. Kenapa nggak perlu diqadha? Iwadun muddah safari, sebagai ganti selama dia pergi nggak perlu diqadha kepada istri yang ditinggalkan. Wa in tolat, walaupun perginya itu lama. Orang haji berapa bulan? Orang haji 40 hari. Iza lam yazid muqamahu fil baladi ala muddatil musafirin, apabila keberadaannya gitu di negeri orang lain tidak melebihi dari kebutuhan gitu ya. Nah itu selama dia pergi pulang nggak perlu diqadha. Baik, kenapa? Nah kalau menurut kita enak-enakan. Nah sebetulnya nggak enak-enakan, sama aja. Istri yang ikut suaminya berarti istri itu ngerawatin suami ya. Sementara istri yang nggak diajak pergi kan enak. Jadi masing-masing punya apa? Kelebihan. Oleh karena itu nggak perlu diqadha. Baik, wa yadullu ala zalik. Nah, mana dalil yang menunjukkan setelah pulang dari musafir nggak perlu diqadha kepada istri yang lain? Hadis riwayat Aisyah, qalat, kata Aisyah, karena Rasulullah SAW idza arada safaran, Rasulullah apabila ingin pergi jauh, aqra'a baina nisaihi, Nabi mengundi antara istri-istrinya. Fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha, istri mana aja yang keluar namanya ya, kharaja biha, maka Nabi kharaja biha artinya pergi mengajak istri yang keluar itu, ma'ahu beserta beliau. Akhrajahul Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ma'a ziyadatin fihi, di sana ada lafaz tambahan. Wa iza arada rajul safara naqlah ya. Nah, apabila seorang suami ingin pergi, kalau yang tadi kan pergi ada hajat. Kalau hajat itu kan nggak lama, hajat haji, hajat umroh nggak lama. Tapi kalau mau pindah rumah, kalau pindah rumah ini wajib, itu wajib alaihi ahlu nisaihi ma. Kalau memang perginya ini bukan pergi karena hajat, dia nanti sewaktu-waktu akan pulang, nah itu ya, nah, boleh diajak salah satu istrinya. Tapi kalau pergi pindah rumah gitu, nah maka semua istri harus diajak. Wa iza arada rajul, apabila seorang suami ingin safaronaklah, perginya pindah rumah, wajib alaihi akhdhu nisaihi, maka wajib dia membawa istri-istrinya, karena dia nggak akan balik lagi ke sini ya. Kemudian qauluhu ta'ala walillahi ma fis samawati wal ardi, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang.